Immanuel Smart Friend dengan PDO Moria. Sebelum kita memulai ibadahnya, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami diberikan waktu bisa berkumpul walaupun hanya melalui media Tuhan, tapi biarlah berkat-Mu tetap tercurah buat kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, PDO Immanuel Smart Friend ini dan PDO Moria ini semakin diberkati Tuhan, agar tetap bisa memuliakan nama-Mu di dalam pelayanannya Tuhan sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan bersama kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Kiranya Tuhan, setiap divisi Engkau berkati agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jajaran direksi kami Tuhan, dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Kiranya Tuhan Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kau sempurnakan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di PD Immanuel Smart Friend dan juga PD Moria Sinarmas. Terpujilah nama Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah hari ini. Biarlah kita menghitung hari-hari kita sedemikian, menebus hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Terpujilah nama Tuhan yang telah membuat Bapak Ibu tidak meninggalkan persekutuan yang indah dengan Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai satu perikop, topik, tema khotbah yang berjudul 12 bakul. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita baca bagaimana orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Apa alasan mereka mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka melihat mujizat-mujizatnya. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya merenung satu perkara, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat mujizatnya. Bukan karena pribadi Yesus, tapi karena apa yang Yesus sudah perbuat. Merenungkan tentang kisah ini, Bapak Ibu, saya teringat mengenai perbedaan antara Simon yang kelak dipanggil dengan Petrus dan juga dengan penjahat yang mati di sebelah, disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sudah tahu apa yang terjadi? Saya teringat bagaimana Simon dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah tahu, hari itu sudah semalam-malaman Simon dia mencari ikan dan dia tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dia tidak, teman-temannya juga tidak. Dan pada saat hari mulai menjelang siang, ada seseorang yang dipanggil guru meminta kepada Simon apakah diperbolehkan untuk naik ke atas perahunya. Dan ada begitu banyak orang yang hari itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Simon mempersilahkan Tuhan Yesus naik ke atas perahunya dan Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar orang banyak itu, lalu Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Tebarkanlah jalamu." Lalu Simon mulai merenung, Bapak Ibu. Apa yang dia renungkan? Yang bicara kepada dia adalah seorang tukang kayu yang dipanggil guru oleh orang banyak. Sedangkan dia adalah nelayan yang sangat berpengalaman. Orang yang disebut nelayan tahu kalau mencari ikan itu seharusnya pada malam hari. Hari sudah mulai menjelang siang, ikan-ikan pasti pada sembunyi. Tetapi hari itu Simon mengambil langkah yang luar biasa. Dia berkata, "Karena engkau yang memerintahkannya." Lalu kemudian Simon dia tebarkan jalannya. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ikuti pertobatan seseorang yang bernama Simon yang kelak dipanggil Petrus, hari itu pada saat dia menebarkan jalannya, dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saya merenung Bapak Ibu, sedikit jokes di zaman sekarang ini. Seandainya ikan-ikan pada masa itu ada grup WhatsApp, pasti pada saat jaring Simon Petrus ditebarkan, mereka saling berkirim-kirim WhatsApp dan berkata, "Ayo, ada jaring, mari kita masuk sama-sama." Biasanya jala cari ikan, tapi kali ini ikan cari jala. Begitulah Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuat mujizat sampai hari ini. Bukan cuma buat Simon Petrus, tapi juga buat Bapak, Ibu, dan saya. Setuju? Katakan amin. Pada saat Simon dia lihat ikan yang begitu banyak, dia tercengang-cengang dan dia kaget luar biasa. Dan Alkitab mengatakan Simon dia sujud, Bapak Ibu. Dia sujud di kaki Yesus dan berkata, "Aku orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa. Tinggalkan saya." Hari itu, Bapak Ibu, Simon dikatakan oleh Tuhan bahwa dia dipanggil untuk menjadi muridnya Tuhan.
Simon, seperti Bapak Ibu sudah dengar kisah barusan, dia belajar untuk mengasihi Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Satu perkara, karena apa? Karena dia lihat mujizat. Karena dia lihat ikan-ikan yang begitu banyak yang dia tangkap. Dia lihat ada perkara yang ajaib dalam hidupnya. Lalu dia mengikuti Tuhan Yesus. Sayang sekali, Alkitab mengajarkan sesuatu. Pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang terjadi dengan Simon? Simon undur daripada Tuhan. Dia bukan cuma menyangkal, tapi dia mengutuk, dia bersumpah 3 kali, Bapak Ibu. Dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Begitulah Simon Petrus. Dan mari kita lihat penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Awalnya dua-dua penjahat itu, mereka sama-sama mengejek Tuhan Yesus yang di kayu salib. Tetapi salah satu sadar, karena dia lihat apa? Dia lihat sebuah pribadi yang penuh kasih. Pada saat orang mengolok-olok, orang menghina, yang tergantung hidup-hidup di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Penjahat itu dia bertobat, Bapak Ibu. Dia ikut Tuhan Yesus. Apakah dia lihat mujizat? Tidak. Dia lihat dalam tanda petik Tuhan yang tidak berdaya. Dia lihat orang yang dielu-elukan sebagai guru dan Tuhan sekarang alone, sendirian, ditinggalkan oleh banyak orang. Tidak ada mujizat. Yang ada adalah satu wujud yang tercabik-cabik dan darah mengalir luar biasa. Tetapi penjahat ini, perhatikan Bapak Ibu, dia mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mujizat, tapi karena ada pribadi yang penuh kasih. Hari itu juga, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku apabila kelak Engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu tahu bagaimana hati Tuhan, perasaan Tuhan saat itu. Tuhan melihat penjahat yang di sebelah ini. Dia mengikuti Tuhan bukan karena mujizat. Dia mengikuti Tuhan bukan karena apa, tetapi karena siapa. Dia lihat satu pribadi yang penuh kasih. Menatap kepada penjahat yang di sebelah itu. Tuhan Yesus dengan penuh kasih berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan antara Simon Petrus dan penjahat yang di sebelahnya. Kelak Simon dia bertobat. Kelak Simon belajar arti daripada kasih dan persahabatan. Sejarah gereja mencatat, pada saat Simon ditangkap, pada saat dia hendak disalib, dia berkata, saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya. Lalu Simon dia minta mati, disalib dalam posisi terbalik. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum saya lanjutkan, mari hari ini merenung bersama dengan saya sejenak di poin yang pertama ini. Kita ini ikut Tuhan karena apa? Atau karena siapa? Apakah karena kita lihat mujizatnya? Apakah karena kita lihat berkat-berkatnya? Oh, kalau aku ikut Tuhan, aku bisa berkarir lebih lagi. Aku dapat promosi, aku bisa naik jabatan. Oh, aku bisa punya banyak teman. Atau kita ikut Tuhan karena kita lihat Tuhan sebagai satu pribadi yang adalah kasih. Ambil waktu, Bapak Ibu. Ambil waktu untuk merenung. Yang kedua, saya belajar sesuatu. Mari kita baca firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat yang ke-3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi
Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat orang banyak yang berbondong-bondong itu, Alkitab mencatat 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau saya totalkan seandainya mereka berkeluarga, Bapak Ibu, maka kira-kira 10.000 sampai 12.000 orang hari itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata kepada Filipus, di mana kita bisa beli? Bapak Ibu, Tuhan tidak mencobai ya, Tuhan menguji karena Tuhan tahu sebenarnya. Terjemahan yang pas sebenarnya adalah Tuhan menguji, pengen tahu bagaimana hati Filipus pada saat itu. Lalu Filipus berkata, mustahil, tidak mungkin, 200 dinar, orang begini begitu banyak dan tidak bisa begitu. Sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Lalu Andreas dia datang dan dia bawa seorang anak kecil. Saya garis bawahi kata anak. Di sini ada seorang anak. Dia bawa 5 roti, 2 ikan. Tapi apa artinya? Saya sengaja garis bawahi. Tetapi apa artinya? Bapak Ibu, yang kedua, kita belajar. Jangan anggap remeh hal kecil yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Hal yang kedua yang kita belajar adalah Tuhan itu peduli dengan hal yang dianggap kecil dan tidak berarti. Yang terpenting adalah ada di tangan siapa. Hal yang kecil itu, yang dianggap kecil oleh dunia ini mungkin, itu ada di tangan siapa. Itu yang lebih penting sebenarnya. Mari saya berikan contoh Bapak Ibu. Suatu hari saya iseng-iseng Bapak Ibu, saya cari di online shop maksudnya, apakah ada sepatu bekas yang dijual gitu. Lalu kemudian saya cari-cari dan akhirnya saya menemukan sebuah kisah tentang sepatu bekas yang dijual saat itu Bapak Ibu. Ini gambar sepatunya. Perhatikan gambar sepatu bekas ini. Merek dari sepatu yang terkenal. Tetapi sebelum Bapak Ibu berniat membelinya, mari saya informasikan data-data tentang sepatu bekas ini. Sepatu bekas ini sudah sangat tua sekali, sudah berumur, maksudnya sudah lanjut usianya. Yang empunya sepatu ini, dia cacat di kakinya. Satu kakinya besar dan satu kakinya kecil. Sehingga tidak heran pada saat sepatu ini dijual, size-nya itu berbeda antara kiri dan kanan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau seandainya sepatu ini kita jual di Smart Friend atau di Sinarmas, sepatu bekas ini, kira-kira Bapak Ibu mau hargai dengan harga berapa? Ayo coba merenung sejenak. Ayo, kira-kira mau dihargai dengan harga berapa? Saya pernah nanya kepada banyak orang dan ada yang berkata 50.000. 50.000 Bapak Ibu. Pertama karena sudah uzur, sudah tua dan size kiri kanannya beda. Jadi mereka berkata 50.000. Salah satu lagi lebih berani berkata, saya tambahin goceng, saya tambahin 5.000 lagi. Jadi 55.000 rupiah. Saya nggak tahu Bapak Ibu menghargainya dengan harga berapa. Tapi hari itu, mari perhatikan kisah ini baik. Sepatu ini dilelang dan dijual laku dengan harga yang sangat fantastis. Bapak Ibu tahu berapa harganya? Mari lihat harganya. 615.000 dolar. Dolar Bapak Ibu, bukan rupiah. Dan kalau di kurs rupiah hari ini, saat hari ini saya bawakan firman Tuhan, maka kalau dirupiahkan nilainya adalah 8 miliar 912 juta 580.000 rupiah. Hampir 9 miliar Bapak Ibu. Kenapa sepatu ini bisa laku begitu mahal? Coba lihat kiri kanan atau ingat-ingat harga sepatu Bapak Ibu itu berapa? Sepatu ini 9 miliar hampir Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu mahal? Bapak Ibu tahu? Karena sepatu ini pernah dipakai oleh seorang atlet
bola basket yang sangat terkenal sekali. Namanya adalah Michael Jordan. Di sebuah lelang, sepatu ini laku hampir 9 miliar rupiah. Wow, tergantung di tangan siapa. Apa yang Bapak Ibu punya hari ini mungkin kecil di mata dunia, tapi tergantung di tangan siapa. Kalau hal yang kecil dan tidak berarti itu ada di dalam tangan Tuhan, maka dia adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya. Mari saya berikan contoh berikutnya. Orang ini namanya adalah Jim Thorpe, Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya, ya. Pada saat Olimpiade waktu itu, sepatunya hilang, Bapak Ibu. Dia atlet lari yang mewakili negara Amerika Serikat. Tapi hari itu, sebelum dia melakukan pertandingan, sepatu larinya hilang, Bapak Ibu. Dicuri oleh orang. Mungkin saja karena masalah rasis. Mungkin, Bapak Ibu. Karena beliau adalah keturunan orang Indian. Itu loh Bapak Ibu yang pakai yang begitu itu. Nah, Indian Amerika, disebutnya Native Amerika. Jadi pada saat dia mewakili Amerika, mungkin ada yang gak suka sama dia, lalu sepatunya dicuri. Padahal pertandingan sudah harus berjalan. Apa yang beliau lakukan, Bapak Ibu? Dia tidak menyerah. Dia ke tong sampah yang ada dekat tempat di mana dia ditempatkan. Lalu dia cari-cari, dia korek-korek tong sampah itu. Setelah dia korek-korek tong sampah, dia ketemu sepasang sepatu. Cuma ada masalah, selain ukurannya beda, bentuknya juga berbeda. Apa yang Jim Thorpe ini lakukan? Yang satu dia pakai, yang satu lagi kendor, Bapak Ibu. Dia ambil kaos kaki tebal-tebal, dia lapis berkali-kali, kemudian dia pakai sepatu itu. Lalu kemudian dia ikut lomba Olimpiade loh, Bapak Ibu. Olimpiade hari itu. Dan sejarah mencatat Jim Thorpe ini, dia meraih 2 medali emas dengan sepatu yang semacam itu, Bapak Ibu. Tergantung di tangan siapa. Hari ini adakah engkau merasa jabatanmu kecil di perusahaan di mana engkau tinggal? Hari ini adakah engkau merasa kemampuanmu kecil dan tidak berarti? Serahkan kepada Tuhan. Kalau di tangan Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. 5 roti, 2 ikan. Bapak Ibu tahu apa hasilnya? Bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Matematika dunia berkata 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi Tuhan bilang tidak, itu 5.000. Plus yang lain-lain dan masih ada sisanya. Berapa sisanya? 12 bakul. Mari kita baca kisah lanjutan yang menarik ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki." Ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ada beberapa hal yang menarik waktu saya merenungkan tentang ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan mengucap syukur. Yesus kita memberikan satu contoh yang luar biasa. Mengucap syukur. Untuk sesuatu yang kecil. Sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang dikatakan oleh Andreas, apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini. Sesuatu yang dikatakan oleh Filipus, tidak mungkin bisa untuk memberi makan begitu banyak orang. Hari ini Bapak Ibu, apa hal yang kecil yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu? Mari angkat itu kepada Tuhan. Ucap syukur tentang hal itu kepada Tuhan.
Dan ketahuilah, Tuhan itu sangat-sangat berkenan dengan ucapan syukur umatnya. Mari kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang baru saja kita baca tadi, Bapak Ibu akan menemukan satu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus, perhatikan yang saya beri warna biru tadi, Tuhan Yesus memberi makan orang banyak itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya garis bawahi, Bapak Ibu perhatikan poin itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal yang ke-6 tadi, Bapak Ibu akan menemukan satu hal yang luar biasa. Orang-orang yang sudah terima mujizat itu, orang-orang yang sudah menerima pertolongan pada saat perut mereka lapar, satu persatu mereka kelak meninggalkan Tuhan. Satu persatu Bapak Ibu. Orang yang sudah ditolong Tuhan, orang yang sudah mendapat mujizat itu. Betapa rapuhnya kalau seseorang mengikuti Tuhan karena mujizatnya. Karena apa yang dia kerjakan, bukan karena pribadinya, yaitu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi, mari saya lanjutkan tentang poin-poin yang menarik ini. Lalu Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisanya. Dan masih ada sisa 12 bakul. Ikuti saya, 12 bakul. Apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang angka 12 bakul ini? Perhatikan poin yang luar biasa ini. Yang ketiga, kita belajar. Berkat umum untuk orang banyak adalah sebanyak yang mereka kehendaki. Akan tetapi, ada berkat khusus untuk murid-murid jauh lebih banyak dari yang mereka doakan atau pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat untuk orang banyak itu diberikan oleh Tuhan sebanyak yang mereka kehendaki. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka kelak akan meninggalkan Tuhan? Tuhan tahu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang kasih adanya. Tuhan tetap memberkati mereka. Memang ada berkat umum untuk orang banyak, hujan untuk orang banyak, matahari untuk orang banyak. Bukan karena kita anak Tuhan, lalu matahari hanya menyinari rumah kita saja dan rumah tetangga kita yang istrinya banyak, yang hidupnya nggak benar, dia nggak kena matahari, jemurannya nggak kering. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tetap memberkati manusia dengan berkat umum. Tapi untuk murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, yang hari ini dengar firman Tuhan, dengarkanlah. Ada berkat khusus buat kita, buat saya, dan juga buat Bapak Ibu, yang hari ini mau belajar firman Tuhan. Bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Mari kita baca firman Tuhan ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perenungan saya tentang 12 bakul itu kelak diberikan kepada siapa? Ada jokes atau lelucon di antara umat Tuhan bahwa 12 bakul itu, sisanya itu kelak diberikan kepada anak kecil itu yang telah menyerahkan 5 roti 2 ikannya kepada Tuhan, dan kelak dia berusaha dan usahanya kelak dikenal di zaman modern dengan nama Roti Boy. Jokes Bapak Ibu ya, tentu saja ini tidak benar. Tetapi pemikiran yang saya dapat dari Tuhan adalah 12 bakul itu diberikan kepada masing-masing rasul. Mereka bawa kelak bakul satu orang satu, dan isinya adalah roti. Untuk apa? Untuk bekal mereka dalam beberapa hari yang ke depan. Orang banyak telah makan kenyang hari itu dan selesai. Besok mereka lapar lagi. Tapi untuk murid-murid, mereka bisa kenyang melewati hari demi hari. Kenapa? Karena mereka mendapat berkat yang khusus. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, bukan kebetulan Bapak Ibu masih mau tetap ibadah sekalipun secara online hari ini. Mari perhatikan saya. Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak budek
Bapak Ibu. Tuhan dengar, Tuhan lihat bagaimana perjuangan Bapak Ibu untuk terus belajar firman Tuhan, untuk tidak menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu dan saya secara khusus. Saya tutup dengan sebuah statement yang Tuhan berikan kepada saya. Jika kita mau sungguh-sungguh menyembah, rindu mengenal, akrab dengan Tuhan, maka Tuhan secara supernatural akan menambahkan semua hal baik yang kita butuhkan. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana cara mengikat kemiskinan dan mengikat masalah kita, karena kita akan ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan secara ajaib. Pertolongan dan berkat ini bahkan jauh melampaui segala hal yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Alkitab mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kelepasan, pemulihan akan diberikan kepada orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang-orang yang mau kenal, yang mau akrab dengan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Saya percaya kalau kita lakukan itu, tahun ini juga, perhatikan, kita akan ditolong Tuhan secara ajaib. Kita akan diberkati Tuhan secara ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Lihatlah keberadaan umat-Mu, ya Tuhan. Di PD Smart Van Immanuel, di PD Sinarmas Muria. Tuhan, lihatlah ya Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami dalam persekutuan kami dengan Engkau tidak ada yang sia-sia. Maka berkatilah ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menaruh tangannya di atas kepala Bapak Ibu. Mari berdoa. Maka berkatilah ya Tuhan. Buatlah apa yang dikerjakan oleh umat-Mu dijadikan berhasil. Berkati pengurus-pengurusnya yang setia. Berkati jemaat-jemaatnya yang setia. Berkati ya Tuhan, jerih lelah hamba-hamba-Mu di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Persekutuan kami dengan Engkau tidak ada yang sia-sia. Bahkan di masa pandemi ini yang dikatakan sulit oleh banyak orang, kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Maka berkatilah ya Tuhan. Kami sudah belajar banyak hari ini. Kami sudah belajar banyak hari ini. Berkati ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sekarang angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekiranya Engkau baik-baik mendengarkan firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan Engkau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mengejar kehidupanmu. Diberkatilah Engkau waktu Engkau masuk, waktu Engkau keluar. Apapun yang Kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan, kehormatan ada di tangan kirimu. Tuhan memberkati engkau dengan sehat dan umur panjang. Mari semua ikuti saya. Sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Sehat dan umur panjang. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu dan mengenai keturunanmu kelak. Mereka juga akan disebut keturunan orang benar dan mereka juga akan menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini, sebab mereka juga diberkati Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu lebih tinggi dan terus arahkan hati. Biarlah berkat istimewa turun di atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya, yang hari ini telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah diberkati. Semua percaya diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri sama-sama berkata, Amin.